Halo, perkenalkan nama saya Andika Bagaskara Putra Nusantara dengan NIM 2404010102083. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS saya mengenai observasi aplikasi e-commerce yaitu Shopee. Oke, untuk yang pertama alasan kenapa saya memilih Shopee sebagai bahan observasi karena Shopee itu merupakan salah satu aplikasi e-commerce terbesar ya dengan jumlah pengguna yang sangat-sangat banyak di Indonesia dan Asia Tenggara. Mencakup fitur marketplace pembayaran digitalnya yaitu ShopeePay, logistik hingga live stream commerce-nya. Observasi ini juga dilakukan dengan mengamati langsung alur penggunaan aplikasi Shopee versi mobile yaitu Android ataupun iOS. Oke, selanjutnya ini adalah penjelasan hasil observasi saya yang meliputi kebutuhan fungsionalnya. Yang pertama yaitu registrasi dan login, yaitu pengguna dapat mendaftar dan masuk menggunakan nomor HP atau email, kata sandi, OTP atau akun pihak ketiga menggunakan login SSO ya, yaitu menggunakan Google ataupun Facebook. Lalu yang kedua function pencarian dan filter produk. Pengguna dapat mencari produk berdasarkan kata kunci, kategori, harga, lokasi, dan rating tokonya. Yang kedua ada detail produk. Sistem menampilkan deskripsi, gambar, varian, harga, stok, dan ulasan produknya. Yang keempat ada fitur keranjang dan wishlist, yaitu pengguna dapat menambahkan produk ke keranjang belanja atau daftar favorit. Yang dimana nanti ketika user menambahkan suatu barang ke wishlist, jika barang itu lagi kehabisan stok dan beberapa hari kemudian dia restock, user akan mendapatkan notifnya. Beda dengan keranjang. Lalu yang kelima ada checkout dan pembayaran, yaitu pengguna dapat melakukan pemesanan dan memilih metode pembayaran. Ya, ada beberapa, yaitu COD, pembayaran menggunakan ShopeePay, transfer bank, kartu ataupun pay later ya, yang merupakan cicilan. Yang keenam ada pelacakan pesanan. Sistem menampilkan status pesanan mulai dari diproses, dikirim hingga diterima. Yang ketujuh ada ulasan dan rating, yaitu pengguna dapat memberikan ulasan, rating, dan foto produk setelah pesanan selesai. Yang kedelapan ada fitur chat penjual dan CS. Pengguna dapat berkomunikasi langsung dengan penjual maupun layanan pelanggan atau customer service-nya. Voucher dan promo. Pengguna dapat menggunakan voucher diskon, cashback, gratis ongkir, atau Shopee Coin saat transaksi. Nah, yang 10 ada pengembalian dan komplain. Pengguna dapat mengajukan pengembalian barang atau dana apabila terjadi ketidaksesuaian atau kecacatan produk. Lalu untuk soal yang kedua, soalnya sendiri yaitu asumsikan terdapat penambahan dua kebutuhan fungsional yang mengandung transaksi, lalu disuruh membuat SRS atau Software Requirement Specification. Oke, yang pertama diasumsikan terdapat penambahan dua kebutuhan fungsional baru yang mengandung transaksi pada aplikasi Shopee, yaitu fitur split bill, yaitu pembayaran patungan seperti yang di GoPay, memungkinkan suatu pesanan dibayar secara kolektif oleh beberapa pengguna, dan juga fitur trade-in atau tukar tambah, memungkinkan pengguna menukar perangkat elektronik lama sebagai potongan pembayaran saat membeli produk elektronik baru. Oke, yang pertama poin A, yaitu mendeskripsikan CR atau change request. Untuk SRS-nya seperti ini. Yang pertama ada ID change request, yang dimana itu unik untuk membedakan setiap CR dari user. Yang kedua ada jenis perubahan. Untuk jenis perubahannya di sini adalah penambahan fitur, karena bukan just fixing atau yang lain, tapi kita menambah fitur. Lalu diajukan oleh siapa, itu juga nanti akan diisi siapa yang mengajukan, apakah user ataukah PM ataukah siapa. Tanggal pengajuannya, kapan dia mengajukan. Lalu ada deskripsi, di mana deskripsi adalah
penjelasan ya, deskripsi mengenai perubahan. Di sini contohnya menambahkan kemampuan bagi pembeli untuk mengundang beberapa pengguna lain agar berpatungan membayar satu pesanan yang sama. Sistem akan membagi tagihan secara otomatis atau manual, mengirim notifikasi ke tiap partisipan, dan membatalkan pesan otomatis jika tidak lunas dalam batas waktu tertentu. Itu bisa digunakan untuk fitur Shopee Food ya, seperti di GoPay. Seperti di Grab atau di GoFood. Lalu ada justifikasi atau alasan bisnisnya untuk meningkatkan average order value pada pembelian bersama. Contoh patungan kado, belanja, kelompok teman atau keluarga atau kos, dan berpotensi menjadi kanal akuisisi pengguna baru melalui undangan pembayaran. Untuk modul terdampaknya pasti yang pertama adalah checkout, paymentnya atau walletnya, notifikasi, sama manajemen pesanan. Untuk prionya atau prioritasnya yaitu high, karena dari sisi bisnis dapat meningkatkan seperti mungkin menarik user baru atau meningkatkan revenue ya, mungkin dari sisi bisnisnya. Nah, untuk yang kedua ada fitur trade-in atau tukar tambah produk elektronik. Yang pertama ID change request unique untuk membedakan seperti tadi. Untuk jenis perubahannya ada penambahan fitur sama, diajukan oleh siapanya sama, tanggal pengajuan juga sama. Untuk deskripsinya menambah kemampuan bagi pembeli untuk menukar perangkat elektronik lama sebagai bagian pembayaran ketika membeli produk elektronik baru. Sistem memberikan estimasi nilai tukar berdasarkan data perangkat, seperti mungkin berapa lama perangkat itu dipakai, minusnya apa saja, seperti itu. Sistem memberikan estimasi nilai tukar berdasarkan data perangkat yang kemudian diverifikasi oleh mitra trade-in-nya, lalu diterbitkan sebagai voucher potongan harga yang otomatis diterapkan pada saat checkout. Justifikasi atau alasan bisnisnya yaitu menurunkan hambatan harga untuk pembelian produk elektronik baru, meningkatkan konversi kategori elektronik, serta mendukung inisiatif sustainability atau daur ulang elektronik. Untuk modul terdampaknya, yang pertama pasti katalog produk, checkout, payment, dan logistik. Untuk prioritasnya sedang. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa user yang memang tidak ingin trade-in, mungkin dia tetap ingin menggunakan dua device seperti itu. Lalu untuk poin B, mendeskripsikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari butir A. Oke, untuk kebutuhan fungsionalnya, untuk fitur split bill payment tadi, yang pertama sistem harus memungkinkan pembeli memilih opsi split bill saat checkout. Yang kedua, sistem harus memungkinkan inisiator menentukan jumlah partisipan dan mengundang mereka melalui link atau username Shopee. Yang ketiga, sistem harus menghitung dan membagi tagihan secara otomatis atau rata atau manual custom nominal per partisipan. Mungkin karena ada beberapa orang yang jika ini case-nya Shopee Food kan pasti beberapa harga per menunya beda-beda tuh. Nah, itu bisa disesuaikan juga, nggak bisa rata. Lalu yang keempat, sistem harus mengirim notifikasi tagihan kepada setiap partisipan yang diundang. Yang kelima, sistem harus menahan status pesanan sampai seluruh partisipan menyelesaikan pembayaran bagiannya. Betul. Atau mungkin untuk function 5 ini bisa diubah dengan satu orang dulu yang membayar, nanti orang lainnya akan membayar tagihan dia ke si satu orang ini, seperti itu. Yang keenam, sistem harus membatalkan pesanan secara otomatis dan mengembalikan dana apabila batas waktu pembayaran terlampaui dan belum lunas. Itu betul. Lalu untuk kebutuhan fungsional fitur 2 trade-in ya. Yang pertama, sistem harus memungkinkan pembeli mengajukan trade-in dengan mengisi data perangkat lama. Seperti tadi kan ada mereknya apa, modelnya apa, kondisinya gimana. Yang kedua, sistem harus memungkinkan pembeli mengunggah foto kondisi perangkat sebagai bahan verifikasi. Yang kesembilan, sistem harus menghasilkan estimasi nilai trade-in otomatis berdasarkan data perangkat yang dimasukkan. Jadi sudah ada satu function, mungkin bisa menggunakan model AI untuk menganalisa
hasil perangkat yang dimasukkan tadi, apakah masih baru, like new, atau sudah sangat bekas dan rusak atau bagaimana. Yang ke-10, sistem harus menyediakan mekanisme verifikasi akhir oleh mitra trade-in sebelum nilai dikonfirmasi. Lalu selanjutnya, sistem harus menerbitkan voucher senilai hasil trade-in dan menerapkannya secara otomatis pada saat check-out produk baru. Yang terakhir, sistem harus memungkinkan pembeli menjadwalkan pick up atau drop off perangkat lama. Jadi bisa dibilang mungkin stepnya lebih lama karena dari pihak Shopee-nya harus mengambil perangkat lamanya ke rumah kita, lalu membawanya mungkin ke gudang atau ke kantor mitranya, seperti itu. Lalu untuk kebutuhan non fungsional, yang pertama dari kategori performance, waktu respons kalkulasi split bill dan estimasi trade-in tidak lebih dari 2 detik pada kondisi jaringan normal. Lalu dari sisi security, data transaksi dan pembayaran dienkripsi serta mengikuti standar keamanan PCI DSS untuk pemrosesan pembayaran. Yang ketiga ada kategori usability. Alur pembuatan split bill maupun pengajuan trade-in dapat diselesaikan pengguna baru dalam maksimal 5 langkah atau tap. Jadi tidak ada step yang belibet ya, untuk memudahkan dari sisi UX-nya. Lalu dari sisi reliability, sistem memiliki keterbatasan layanan checkout minimal 99,9% per bulan. Lalu dari sisi scalability, sistem mampu menangani lonjakan transaksi hingga 10 kali rata-rata pada periode flash sale atau campaign. Lalu dari sisi compatibility, fitur dapat berjalan pada aplikasi Shopee versi Android dan iOS minimal 2 versi rilis terakhir. Kenapa? Karena kebanyakan orang menggunakan versi Android ya, atau versi iOS itu pasti 2 versi rilis terakhir. Sudah sangat jarang case user menggunakan Android, misalkan Android versi berapa ya, Android Lollipop gitu kan, udah jarang. Lalu dari sisi auditability, setiap transaksi split bill dan trade-in tercatat pada log audit yang dapat ditelusuri untuk keperluan rekonsiliasi. Seperti itu untuk poin B-nya. Lalu untuk poin C yaitu use case dan aktornya. Di sini untuk daftar aktornya ada pembeli, inisiator, pengguna yang membuat pesanan dan memulai proses split bill atau trade-in. Lalu ada pembeli yang merupakan partisipan, pengguna lain yang diundang untuk membayar bagian dari pesanan split bill. Lalu ada mitra trade-in, pihak ketiga atau internal yang memverifikasi kondisi dan nilai akhir perangkat trade-in. Payment gateway, sistem eksternal yang memproses pembayaran. Lalu ada sistem auto timer, aktor sistem yang menjalankan proses otomatis seperti pembatalan akibat timeout. Untuk daftar use case-nya, yang pertama ada use case buat pesanan split bill, ikut dan bayar split bill, batalkan split bill, ajukan trade-in, verifikasi perangkat trade-in, terapkan voucher trade-in saat check out, lalu ada jadwalkan pick up atau drop off trade-in. Untuk use case-nya seperti ini ya. Untuk pembeli dia bisa buat pesanan atau split bill dan ajukan trade-in, itu untuk inisiator. Untuk partisipan pembeli dia hanya ikut dan bayar split bill, dimana ini tuh include dari buat pesanan dan batalkan split billnya. Untuk mitra trade-in dia bisa verifikasi perangkat trade-in, terapkan voucher saat trade-in juga, dia yang membuat ya harusnya ya. Untuk payment gateway ada sistem juga untuk membatalkan split bill ya, seperti itu. Lalu untuk poin A, use case specification. Untuk use case specification di berikut adalah spesifikasi detail untuk dua use case yang mengandung transaksi, yaitu UC01 dan UC06. Untuk UC01 buat pesanan dan bayar split bill, ada atribut ID atau nama,
Aktor yang siapa saja yang terlibat, yaitu pembeli yang merupakan inisiator, pembeli yang merupakan partisipan, dan PG-nya. Untuk deskripsi, use case ini menggambarkan proses pembeli membuat pesanan yang dibayar secara patungan oleh beberapa partisipan hingga pesanan lunas dan diproses. Untuk precondition, 1. Pengguna telah login, 2. Produk sudah berada di keranjang atau siap checkout. Post conditionnya, pesanan berstatus lunas dan diproses jika seluruh partisipan membayar, atau dibatalkan jika melewati batas waktu. Untuk main flow-nya, step-nya 1. Inisiator memilih produk lalu memilih opsi checkout split bill. 2. Sistem menampilkan form jumlah partisipan dan metode pembagian. 3. Inisiator mengundang partisipan melalui link atau username. 4. Sistem mengirim notifikasi tagihan ke setiap partisipan. 5. Setiap partisipan membuka undangan dan melakukan pembayaran bagian melalui payment gateway-nya. 6. Sistem memverifikasi status pembayaran tiap partisipan secara real time. 7. Setelah seluruh bagian lunas, sistem mengubah status pesanan menjadi diproses dan meneruskannya ke penjual. Untuk alternate flow-nya, kita pecah dari 3 ya. Poin 3A, jika partisipan yang diundang belum memiliki akun Shopee, sistem mengarahkan ke halaman registrasi. Lalu 5A, kita pecah dari step kelima, partisipan dapat membayar sebagian dari bagiannya, partial payment, jika fitur cicilan bagian diaktifkan. Lalu ada exception flow untuk poin 6A. Jika salah satu partisipan tidak membayar hingga batas waktu, sistem menjalankan UC03, yaitu batalkan split bill dan mengembalikan dana partisipan yang sudah membayar. Lalu ada 5B juga, jika pembayaran gagal di proses PG, sistem menampilkan notifikasi gagal dan meminta partisipan mengulang. Lalu yang kedua ada UC06, terapkan voucher trade-in saat checkout. Untuk atributnya sama ya, ada ID, aktornya siapa saja. Untuk deskripsinya, use case ini menggambarkan proses penerapan voucher hasil trade-in sebagai potongan pembayaran pada saat melakukan checkout produk elektronik baru. Precondition 1. Pengajuan trade-in telah diverifikasi dan voucher telah diterbitkan. 2. Produk elektronik baru berada di keranjang. Post conditionnya, total tagihan checkout berkurang sesuai nilai voucher trade-in dan transaksi pembayaran transaksi pembayaran berhasil diselesaikan. Untuk main flow-nya, 1. Pembeli membuka halaman checkout untuk produk elektronik baru. 2. Sistem menampilkan opsi gunakan voucher trade-in apabila pembeli memiliki voucher aktif. 3. Pembeli memilih untuk menerapkan voucher trade-in. 4. Sistem mengurangi total tagihan sesuai nilai voucher dan tampilan sisa tagihan. 5. Pembeli memilih metode pembayaran untuk sisa tagihan dan mengkonfirmasi pembayaran. 6. Sistem meneruskan pembayaran ke PG dan menerima konfirmasi berhasil. 7. Sistem menampilkan opsi penjadwalan pick up atau drop off perangkat lama. Lalu untuk alternate flow-nya dipecah dari poin keempat, step keempat. Jika nilai voucher melebihi total tagihan, sistem menyimpan sisa nilai voucher untuk transaksi berikutnya atau sesuai kebijakan masing-masing. Lalu untuk exception flow-nya, dari step 3, jika voucher sudah kadaluarsa, sistem menampilkan notifikasi dan mencegah penggunaan voucher. Lalu ada 6A, jika pembayaran sisa tagihan gagal, sistem membatalkan penerapan voucher sementara dan mempersilakan pembeli mencoba kembali. Lalu untuk poin F, yaitu user flow dan desain mockup. Untuk user flow, untuk fitur split bill payment, yang pertama, pembeli atau inisiator checkout produk dan pilih split bill. 2. Sistem menghitung total dan minta jumlah partisipan. 3. Inisiator mengundang partisipan, bisa by link atau by username. 4. Sistem membuat tagihan per partisipan. 5. Partisipan menerima notifikasi dan membuka link. 6. Partisipan membayar bagian via metode pilihan. 7. Sistem memverifikasi pembayaran via PG. 8. Jika semua lunas, pesanan diproses ke seller. 9. Jika time out dan belum lunas, pesanan dibatalkan otomatis. Untuk fitur trade-in program, yang pertama, pembeli memilih produk baru dan pilih opsi trade-in. Pembeli mengisi
data perangkat lama seperti merek, model, dan kondisi. 3. Pembeli mengunggah foto kondisi perangkat. 4. Sistem atau mitra memberi estimasi nilai trade-in. 5. Mitra trade-in memverifikasi dan mengonfirmasi nilai akhir. 6. Sistem menerbitkan voucher senilai trade-in. 7. Voucher otomatis diterapkan saat check-out. 8. Pembeli memilih jadwal pick-up atau drop-off perangkat lama. 9. Pembeli menyelesaikan pembayaran sisa tagihan. Dan untuk wireframe-nya, mockup-nya ya, UI-nya mungkin seperti ini. Untuk split bill ada bagian total pesanan berapa, jumlah berapa, bagian orang berapa jika ini dibagi rata. Seperti 1. Andi inisiator, 2. Budi, 3. Citra, 4. Dewi ini merupakan partisipannya, yang dimana ada statusnya juga seperti lunas, menunggu lunas, dan ada batas waktunya juga. Untuk pembayaran bisa langsung diklik bayar bagianku jika kita sudah masuk ke sini. Lalu untuk fitur checkout trade-in mungkin seperti ini, ada produknya apa, perangkat trade-innya apa, statusnya bagaimana. Lalu estimasi nilai trade-innya ini adalah voucher yang didapatkan setelah user mengisi perangkat trade-in ya. Lalu ada keterangan kalau voucher sudah ditetapkan, total bayarnya berapa, metode pembayarannya apa. Nah, ini ada jadwal pick up perangkat lamanya kapan, seperti itu. Lalu poin G, deskripsi teknologi yang digunakan dari sisi hardware dan softwarenya. Dari sisi hardware, yang digunakan perangkat pengguna yaitu smartphone baik Android maupun iOS dengan koneksi internet untuk mengakses aplikasi Shopee-nya. Lalu ada perangkat mitra trade-in, tablet atau PC di titik verifikasi atau drop point untuk memeriksa dan menginput hasil verifikasi kondisi perangkat. Server aplikasi, cloud server misalkan AWS EC2 atau GCP Compute Engine untuk menjalankan layanan backend secara terdistribusi. Lalu ada server database, cloud managed database server untuk menyimpan data transaksi pengguna dan katalog. Dari sisi software, ada layarnya ada FE front end di bagian mobile. Teknologinya native Android, Kotlin atau iOS Swift atau cross platform Flutter untuk antarmuka aplikasi. Lalu ada sisi backend untuk arsitektur microservice berbasis Java Spring Boot atau Node.js untuk modul checkout, payment, order atau trade-in. Lalu ada database menggunakan PostgreSQL untuk data transaksional dan MongoDB untuk data katalog atau log yang tidak terstruktur. Lalu ada PG atau Payment Gateway digunakan untuk integrasi dengan ShopeePay API serta payment agregator pihak ketiga misalkan Midtrans atau Sendit atau NicePay untuk metode transfer bank dan kartu. Lalu ada message queue menggunakan Kafka atau RabbitMQ untuk menangani notifikasi asinkron, misalkan undangan split bill atau status trade-in. Lalu ada notifikasi menggunakan Firebase Cloud Messaging untuk push notification dan integrasi SMS atau WhatsApp Gateway. Lalu untuk layer cloud dan DevOps itu menggunakan Kubernetes untuk orkestrasi kontainer, CI/CD pipeline bisa menggunakan GitLab CI atau Jenkins, serta monitoring bisa menggunakan Grafana atau Prometheus. Dari sisi keamanan bisa menggunakan TLS atau SSL, OAuth 2.0 untuk autentikasi, serta enkripsi data sensitif sesuai standar PCI DSS. Lalu untuk poin H yang terakhir yaitu contoh script UAT terkait user case. Berikut adalah contoh dokumen UAT. Yang pertama ada tes ID-nya, lalu ada skenario-nya apa atau title, lalu ada step-nya, langkah pengujian, lalu ada tes data, lalu ada expected result-nya. Kalau dari yang saya tahu seharusnya opsional juga sih, bisa dikasih status untuk status testing jika atau status acceptance user ya jika sudah didemokan atau udah di ACC oleh usernya. Lalu ada seluruh partisipan melunasi tagihan, ada stepnya, ada tes datanya, lalu ada expected resultnya juga seperti ini.
Lalu untuk UAT fitur trade-in ya juga sama. Contohnya ada voucher trade-in berhasil ditetapkan, ini untuk positif case-nya. Stepnya login sebagai pembeli dengan voucher trade-in aktif senilai 1,2 juta. Check out produk seharga 6,5, pilih gunakan voucher trade-in. Untuk tes datanya sudah disebutkan tadi, yaitu vouchernya. Lalu expected resultnya, seharusnya tagihan berkurang dari 6,5 juta dikurangi 1,2, yang berarti sisa tagihan seharusnya menjadi 5,3 dan tampil status voucher ditetapkan. Nah, ini ada voucher kadaluarsa ditolak sistem, ini untuk case negatif. Login sebagai pembeli dengan voucher trade-in yang sudah lewat masa berlaku, lalu kita mencoba tetapkan. Tes datanya adalah voucher yang sudah expired. Nah, expected resultnya apa? Expected resultnya sistem menampilkan pesan voucher telah kadaluarsa dan tidak mengurangi total tagihan. Yang terakhir untuk skenario 3, penjadwalan pick up perangkat lama. Ini merupakan positif case ya. Selesaikan pembayaran checkout dengan voucher, dipilih jadwal pick up perangkat lama. Tes datanya yaitu tanggal dan slot waktu yang tersedia. Lalu expected resultnya, sistem menyimpan jadwal pick up dan menampilkan konfirmasi ke pembeli dan mitra trade-in. Seperti itu. Oh iya, lalu di sini juga ada apabila menggunakan tools AI, sertakan prompt dan output yang dihasilkan. Untuk tools AI yang saya gunakan yaitu Cloud dari Anthropic. Lalu prompt yang saya berikan, aku ada UAS mata kuliah RPL nih, soal dan ketentuannya. Untuk aplikasi gunakan e-commerce, mungkin pilih Shopee saja karena banyak usernya. Bantu aku jawab soal-soalnya disertai dengan foto dari soal UASnya. Yang dimana sebelum ini sudah saya setting juga untuk mungkin bisa dibilang personanya ya, dimana persona dia adalah sebagai bisnis analis ataupun PM, project manager, agar hasil dari docs yang dihasilkan lebih akurat. Lalu untuk output yang dihasilkan seperti ini, dan juga dia juga langsung menghasilkan filenya seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan soal UAS RPL dari saya. Terima kasih.